Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. Oke, hari ini kita akan bahas requestan kemarin ya. Ada yang minta untuk dibuatkan video-video tentang perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang sekarang lagi naik daun, jadi lagi happening banget. Kita coba list sekalian dan potensinya seperti apa. Jadi kita akan lihat secara detail satu persatu, tapi ini karena videonya adalah video singkat, jadi kita akan bahas dari sisi fundamental dan mungkin ada sedikit-sedikit technical yang menjadi pelengkap ya. Nah, sebelum itu IHSG hari ini nggak kemana-mana, turun 0,67%, 53 poin, dan ini asing masih terus akumulasi ya, dikit-dikit ya. Hari ini masuk 533 miliar. Ini asing sudah masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 hari berturut-turut itu akumulasi terus atau net buy terus. Oke, jadi kita akan bahas pertama untuk kelapa sawit. Itu akan ada satu, tentu ada TAPG ya. Grafik TAPG ini masih strong, trennya masih naik ya. Ini dari tanggal 28 Februari sampai hari ini belum pernah MA20 itu di bawah MA50. Jadi kondisinya memang masih strong naik ya. Kondisi TAPG memang ini yang paling besar kalau ngelihat ya kondisinya ya. Ini adalah list saham-saham yang hari ini ada beberapa perubahan. Smart ini naik 19,8% hari ini, luar biasa. SGRO naik 7%. Kemudian TAPG turun 1%, LSIP turun 3,5%, ALI turun 0,7%, dan DSNG plus 3%. Tapi secara fundamental sebenarnya ini transaksi-transaksi hariannya luar biasa ya, 40 miliar, 20 miliar, 2 miliar, paling kecil itu 2 miliar mereka. Nah, dari semua saham, kalau dilihat secara pembagian dividen, TAPG itu setahun sekali, sama seperti SGRO, LSIP, kemudian ada DSNG, ALI 2 kali ya, Oktober dan April, November dan Juni. Ini untuk Smart. Nah, bagaimana kondisi yieldnya sampai hari ini? Kalau bicara TAPG dengan EPS 170 itu dividen PO ratio kita asumsikan 90%. Ini sebenarnya setahun masih cukup bagus ya, 9,8%. Walaupun sudah naik tinggi ya seperti ini, itu masih cukup bagus. Jadi sebenarnya masuk di atas-atas ini pun sebenarnya berpotensi masih mendapatkan yield dividen yang 9,8% ini per tahun. Tapi karena mereka sudah bagi 39 kemarin, ini jadi sisanya tinggal sekitaran 114, ini estimasinya. Namanya estimasi pasti memungkinkan untuk meleset ya. Dan ini sekitar 7,3%. Ini disclaimer on ya teman-teman ya. Apa yang saya bilang hari ini itu tidak akan fix, dan jangan nanti bicaranya lah kan kemarin di reviewnya begini gitu ya. Semua keputusan beli, semua keputusan jual ada di tangan Anda masing-masing. Dan jangan hanya ngelihat video ini Anda langsung action. Lihat dari sisi view-nya masing-masing ya, view-nya sendiri. Terus BK hari ini masih beli. Kalau dilihat di mulai tanggal 28 Februari ya, yang pegang banyak ini ada ZP, AK, BK, YU, RX, KZ. Mereka punya di average 1037 untuk ZP. Jadi sekitaran angkanya di sini ya. Kemudian AK ada di 1100, BK ada di 1100. Rata-rata tidak ada yang punya di atas 1500. Ini berdasarkan dari 28 Februari ini ya sampai hari ini. Jadi kalaupun ini nanti akan ada yang keluar, kalau ngelihat posisi seperti ini itu secara rata-rata mereka semua punya masih di bawah harga saat ini ya. Jadi kalau mereka keluar itu take profit. Artinya kalau Anda beli di pucuk menjadi sarana exitnya juga ya dari apa yang mereka punya. Terus hari ini BK juga masih akumulasi ya, 1564 dia punya rata-rata pembelian dan lumayan loh, 5,1 miliar ya akumulasinya. Itu untuk TAPG. Kemudian kita lanjut ke SGRO. Wow, SGRO ini strong banget secara
Iya, ini strong banget. Hari ini yang buy banyak PD sama AK, ZP juga masuk strong. Ini saya nggak tahu gimana cara komentarinnya ya. Kalau ngelihat grafik begini tuh menurut saya, aduh, ya walaupun ini potensi dividennya masih bagus ya, 6% itu masih lumayan oke lah. SGRO itu. Tapi miris saja kalau ternyata kita masuknya di. Cuma kita nggak ada yang tahu. Sky is limit katanya kan. Oh, apa namanya? Langit doang nih jadi limitnya harga-harga yang model begini nih. Jadi gitu ya kawan-kawan ya, teman-teman ya. L-shape. Nah, kemudian kalau L-shape, oh, strong banget juga. L-shape posisinya itu di 5,2. Jadi kalau urutannya sebenarnya ada TAPG, SGRO, L-shape, AALI. Tadi L-shape ini masih berpotensi lanjut, kemudian ALI juga naik juga ya. Volume nih lihat aja sendiri nih, volumenya gede banget. L-shape juga sama. Ini walaupun volume itu nggak terlalu banyak di awal-awal, tapi ini lumayan lah ya untuk L-shape. Terus selanjutnya ada Smart. Hari ini luar biasa naiknya. Berapa tadi? 19,8% ya. Walaupun ini dividen yieldnya potensinya itu hanya 2,9%. DSNG juga strong naik. Nah, pilihannya ada dua. Kita ngeliatin aja atau kita ikut meramaikan kondisi seperti ini. Kalau saya itu gimana ya ngomongnya ya? Ya ikut nggak ikut lah gitu ya. Gitu aja lah ya. Ikut nggak ikut kalau saya. Biar di tengah-tengah lah. Jadi gitu teman-teman kemarin yang nanya. Siapa kemarin yang nanya mengenai saham-saham sawit. Jadi ini yang ada di list saya. Mungkin ada saham yang lain belum masuk. Seperti SIM ya. Salim Infomas ini belum masuk di list saya. Ya memang dividennya sih masih di bawah 5%-an ya. Tapi ya itu tadi SIM masih juga naik nih dari kapan nih 16 April ya, masih lanjut terus dan volumenya juga lumayan gede. Nah, kalau saham-saham yang naik begini saya tidak terlalu banyak bisa kasih komentar, tapi intinya adalah kalau saya pribadi akan saya kembalikan lagi ke sistem yang biasa saya jalankan ya, sistem yang cocok selama ini untuk pribadi saya. Kalau ada kondisi ketinggalan, kita nggak ngikut menikmati pestanya gitu ya. Buat saya tidak masalah kalau tidak ikut menikmati pestanya yang pesta seperti ini gitu ya. Karena targetnya simple. Targetnya hanya segini aja ya. Yieldnya itu hanya sekitar 11%. 12% per tahun itu buat saya sudah cukup. Jadi ketika ada yang seperti ini kemudian ketinggalan, ya sudah aman-aman aja gitu. Tapi tadi kalau kita mau masuk posisinya dengan kondisi sekarang itu fundamentalnya seperti ini. Ya, TAPG yang paling menarik sih untuk secara fundamental. Tapi ini baru berdasarkan Q2. Nggak tahu nanti Q3 seperti apa. Kalau Q3 ternyata turun, bisa jadi EPS-nya estimasi setahunnya bukan 170 ya. Bisa jadi turun. Sehingga kondisi kuartal 3, kuartal 4 pun akan berubah. Paling itu sih dari saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.